Sehingga para pelaku ini kembali ke kamar sebelahnya di kamar 24. Sama, pada saat masuk langsung para pelaku ini, LS dan kawan-kawan ini melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama kepada pelaku R. Sama, setelah mendapati pelaku korban R kemudian dibawa ke mobil dan sama dilakukan pengikatan kepada kedua tangan. Ini kasus keluarga korban pencurian yang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan memicu kontroversi di kawasan Deli Serdang, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban pencurian diduga disekap dan disetrum oleh para pelaku saat penggerebekan terjadi. Nia Sihotang, yakni istri salah satu tersangka, membantah keras tuduhan penganiayaan yang dialamatkan kepada suaminya saat proses penggerebekan pelaku pencurian pada September lalu. Menurut Nia, suaminya hanya bertindak spontan untuk membela diri lantaran melihat pelaku pencurian memegang pisau. Ia menegaskan tidak ada aksi pengeroyokan secara bersama-sama, melainkan hanya upaya pengamanan agar suaminya tidak menjadi korban penikaman. Di sisi lain, Kasat Reskrim Polrestabes Medan yakni AKBP Bayu Putro menyatakan penetapan tersangka telah melalui tahapan hukum yang sah. Polisi mengaku memiliki 2 alat bukti kuat, termasuk hasil visum yang menunjukkan luka di bagian kepala dan anggota tubuh korban lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu dalam konferensi pers pada Senin 2 Februari. Adapun fakta penyidikan menunjukkan aksi penganiayaan terjadi di 2 lokasi berbeda, yakni di kamar hotel dan berlanjut di dalam mobil saat korban dibawa pergi. Keterangan saksi netral dan korban mengungkap adanya perlakuan sadis berupa penyetruman menggunakan alat khusus saat korban disekap di dalam bagasi mobil. Hingga kini Polrestabes Medan telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus penganiayaan berat tersebut. Polrestabes yang saat ini menerima penanganan atau laporan polisi dari korban atau pelaku pencurian yang berada di Polsek Pancur Batu. Nah, kami memang menindaklanjuti dari laporan dari masyarakat karena kami sifatnya adalah bentuk pelayanan yang sehingga kalau yang melaporkan kepada kami atau Polrestabes Medan, maka kami akan tidak lanjuti dan kami akan proses apakah itu terpenuhi tidak pidana ataupun tidak terpenuhi suatu tidak pidana, sehingga kita memberikan kepastian hukum secara jelas. Yang ditanyakan terkait dari detik penanganan dari pencurian, khususnya bagaimana penganiayaan itu diterima. Jadi saya jelaskan bahwa saat ini proses terhadap tidak pidana penganiayaan yang menyebabkan seseorang luka dari pelaku pencurian yang berada di Polsek Pancur Batu. Dari hasil proses kami penyelidikan dan kami temukan fakta penyidikan dan kami sudah melakukan prarekonstruksi dari para saksi ataupun saksi pendukung ataupun dari petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga dari hasil tersebutlah kami dapatkan bahwa dari keterangan saksi-saksi yang mendukung dari saksi netral tersebut memang ada suatu tindakan, dan kami pun beranjak dari hasil visum pada saat kami pertama kali menerima laporan. Hasil visum dan dikuatkan dengan keterangan ahli dokter yang mengambil visum bahwa ada luka yang ada di bagian tubuh baik di kepala atau bagian tubuh lainnya, sehingga kami persesuaikan dengan keterangan para saksi ini sesuai bahwa ada tindakan pemukulan yang dilakukan oleh LS dan teman-teman lainnya pada saat di kamar hotel, dilakukan di dalam kamar hotel. Di situ ada saksi netral yang sudah kita ambil keterangan berjumlah 4 sampai 5 orang. Kemudian pelaku yang berada di kamar hotel pun ada sekitar 4 orang yang saat ini sudah kami lakukan penahanan dan 3 sudah kita berikan DPO. Pada saat di kamar hotel tersebut ada tindakan penganiayaan secara bersama-sama dengan melakukan pemukulan dan ada tindakan tendangan juga dari beberapa orang yang bersama dengan LS. Setelah diinformasikan
dan korban atau pelapor mengambil tindakan melakukan evakuasi sendiri tanpa menunggu kehadiran penyidik. Jadi mereka langsung membuka pintu dan langsung melakukan pemukulan kepada Kasus pencurian di toko ponsel Deli Serdang, Sumatera Utara memicu polemik luas setelah sang pemilik toko berinisial PS ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari perkara pencurian, namun berujung pada perkara lain yakni penganiayaan secara bersama-sama. Insiden berawal dari laporan pemilik toko berinisial PS terkait dugaan pencurian yang melibatkan dua karyawannya berinisial G dan R. Kedua terduga pelaku belum berhasil ditangkap. PS kemudian berupaya melacak keberadaan mereka hingga menemukan keduanya di sebuah hotel. Namun upaya tersebut berujung pada penganiayaan secara bersama-sama sehingga polisi menetapkan 4 orang tersangka termasuk korban pencurian. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, Rekan Nasrul. Silahkan laporan Anda. Ya, selamat pagi menjelang siang dari sampaikan dari Kota Medan, Sumatera Utara. Ini warga Medan kembali di dengan adanya kasus korban saat ini menjadi tersangka yang sama seperti viralnya ada kasus yang ada di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, di mana dapat saya sampaikan untuk kasus yang terjadi di Kota Medan ini berawal dari adanya kasus pencurian yang terjadi di sebuah toko ponsel yang berada di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 September 2025 lalu, di mana saat itu tindak pidana pencurian yang dialami oleh PS selaku pemilik toko ponsel ini telah mengetahui adanya dua orang pelaku yang membobol toko ponselnya yang tak lain adalah karyawannya sendiri, yaitu seorang lelaki berinisial G dan juga satu orang lagi berinisial R. Karena saat itu mereka juga sudah melaporkan kasus ini ke pihak Polsek Pancur Batu. Namun mereka ini juga memiliki inisiatif untuk mencari sendiri keberadaan dari G dan R, yang mana proses pencariannya ini dilakukan dengan upaya pemancingan yang dilakukan dengan menggunakan salah satu karyawati di toko ponsel PS ini yang tak lain adalah teman dekat dari G. Di mana saat itu mereka ini sepakat untuk memancing kedua pelaku untuk bertemu di salah satu hotel di kawasan Padang Bulan, Kota Medan, pada satu hari setelah peristiwa pencurian itu. Namun pada saat PS dan juga 3 orang kerabatnya, yaitu LS, W, dan S, melakukan penggerebekan di kamar hotel tersebut, terjadi insiden berupa dugaan penganiayaan yang dialami oleh G dan R yang dilakukan oleh 4 orang yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan atas kasus dugaan penganiayaan. Saat itu awal mula kasus ini terjadi atau awal mula kasus penganiayaan ini terungkap setelah ibu dari G ini menjenguk anaknya di Polsek Pancur Batu. Dirinya melihat anaknya ini mengalami kondisi yang seperti habis dianiaya, karena merasa curiga dengan kondisi anaknya yang memang merupakan pelaku dari pencurian toko ponsel, karena si ibunya ini curiga apakah anaknya ini dipukuli oleh polisi atau bagaimana dianiaya, sehingga sang ibu melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan hingga akhirnya saat ini masih terus diselidiki oleh tim Satreskrim Polrestabes Medan. Dan terungkapnya setelah diselidiki terungkap bahwasannya pelaku dari penganiayaan ini adalah PS dan kawan-kawan, yang mana saat ini PS sudah ditahan, sementara 3 orang lainnya yaitu LS, W, dan S ini statusnya sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polrestabes Medan, begitu Anggra.
Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan bagaimana respon dari Polrestabes Medan terkait dengan korban pencurian jadi tersangka ini? Nah, kemarin Anggra, kemarin kita juga sudah bertemu atau adanya press conference daripada Polrestabes Medan, bahwasannya kemarin baik dari Kasubmas Polrestabes Medan maupun Kasatreskim Polrestabes Medan menjelaskan bahwasannya hal ini memiliki atau terdiri dari dua rangkaian kasus yang berbeda begitu. Karena memang yang selama ini yang viral di media sosial bahwasannya mengarahkan kasus ini disamakan dengan Sleman, bahwasannya korban menjadi tersangka. Namun di kasus ini dijelaskan oleh pihak Polrestabes Medan, baik Kasubmas maupun Kasatreskim Polrestabes Medan, menjelaskan bahwasannya ada dua kerangka yang berbeda dalam kasus ini, di mana satu kasus pertama ini adalah kasus pencurian murni yang dilakukan oleh G dan R, di mana saat ini untuk kasus yang menjerat G dan R sudah hampir selesai proses hukumnya, dan kedua pelaku ini juga sudah divonis bersalah oleh pengadilan negeri, di mana keduanya ini mendapatkan vonis hukuman berupa kurungan penjara selama 2,5 tahun atau 2,5 tahun. Nah, di sisi lain adanya kasus berbeda, yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh PS dan kawan-kawan atau LS dan kawan-kawan, di mana saat itu kasus penganiayaan ini dilakukan saat mereka menjebak atau menangkap dua orang pelaku pencurian ini begitu, Anggra. Sehingga untuk respon dari Polrestabes Medan sendiri menanggapinya bahwasannya menjelaskan kasus ini adalah kasus yang kerangkanya berbeda, sehingga penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Medan ini adalah tunggal kasus penganiayaannya begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, bisa dilaporkan apa saja bentuk kekerasan yang dialami korban saat berada di kamar hotel hingga dimasukkan ke dalam mobil? Ya, berdasarkan keterangan dari Kasateskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto, bahwasannya dari hasil pengumpulan bukti-bukti dan keterangan saksi dan juga hasil visum menunjukkan bahwasannya dua orang pelaku pencurian ini, G dan R, mengalami tindak penganiayaan berupa pemukulan di sejumlah bagian tubuhnya, mulai dari kepala hingga beberapa bagian tubuh, uh, dan terjadi di dua lokasi, tepatnya di kamar hotel ataupun di seputar kamar hotel dan juga di dalam mobil. Nah, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh AKBP Bayu, bahwasannya untuk di kamar hotel sendiri kekerasan fisik dilakukan oleh 4 orang tersangka ini terhadap kedua pelaku pencurian, mulai dari kepala hingga beberapa bagian tubuhnya, hingga akhirnya mereka diseret dan mohon maaf, dicekik dan ditarik untuk dimasukkan ke dalam bagasi atau di bagian belakang mobil minibus yang disiapkan oleh keempatnya ini untuk mengamankan pelaku sebelum mengantarkannya ke Polsek Pasir Batu begitu. Dan berdasarkan keterangan dari AKBP Bayu sendiri juga dihimpun dari sejumlah saksi yang disampaikan oleh pihak Satreskrim Polrestabes Medan, bahwasanya dari keterangan saksi-saksi baik dari G dan R, bahwasannya mereka juga mengalami tindakan berupa dugaan penyetruman yang dilakukan oleh para pelaku ini, yang dilakukan di dalam mobil begitu, Anggra. Baik, rekan Nasrul, kemudian bagaimana perkembangan proses hukum terhadap para pelaku pencurian dan penganiayaan dalam kasus ini? Ya, dapat saya sampaikan untuk dua kasus berbeda ini, baik pencurian maupun penganiayaan, saat ini untuk kasus pencuriannya sudah dalam tahap persidangan, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, untuk dua pelaku pencurian ini, baik G dan R, sudah mendengarkan vonis dari majelis hakim bahwasannya mereka diputus bersalah dengan putusan hukuman kurungan penjara selama 2,5 tahun. Untuk kasus penganiayaan sendiri sampai sejauh ini masih terus didalami atau masih terus diselidiki oleh Satreskrim Polrestabes Medan, di mana
hingga saat ini Polrestabes Medan sudah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu PS, LS, W, dan S. Di mana dari keempat orang tersangka ini, 1 orang tersangka yaitu PS yang merupakan pemilik dari ponsel sendiri sudah ditahan di Polrestabes Medan, sementara 3 orang lainnya yaitu LS, S, dan W masih belum diketahui keberadaannya, dan pihak Polrestabes Medan sudah menerbitkan DPO atas keempat orang pelaku tersebut, begitu Anggra. Baik, rekan Nasrul, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami inisiatif dan mengambil keputusan untuk melakukan penggerebekan sendiri, di mana dalam penggerebekan itu ada pelaku yang tadi G dan R. Setelah diinformasikan dan korban atau pelapor mengambil tindakan melakukan penggerebekan sendiri tanpa menunggu kehadiran penyidik. Jadi mereka langsung membuka pintu dan langsung melakukan pemukulan kepada pelaku G dan R, dan dalam hal tersebut untuk korban ataupun pelapor membawa sendiri pelaku ke Polsek Pancur Batu. Jadi mereka langsung membawa menggunakan mobil ke Polsek Pancur Batu. Dan keesokan harinya pada tanggal 23 September, pada keesokan harinya sudah mereka serahkan ke Polsek Pancur Batu. Ibu dari pelaku G menjenguk pelaku tersebut dan mendapati pelaku G tersebut dalam kondisi adanya luka penganiayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.